Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratu Nailah Nursyabila dengan akhiran NIM 117. Di sini saya akan membahas kasus yakni Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis pada susu sapi perah di wilayah Pasuruan dan Surabaya. Jadi, salah satu laporan ilmiah di Jawa Timur menunjukkan bahwa sapi perah di wilayah tersebut ditemukan membawa bakteri penyebab tuberkulosis, yakni Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium bovis, berdasarkan pemeriksaan PCR pada sampel susu tersebut. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa TBC pada hewan atau bovine tuberculosis memang ada di Indonesia dan dapat menjadi sumber penularan ke manusia apabila produk hewan tersebut tidak diolah dengan baik atau peternakan tidak menerapkan biosecurity yang memadai. Baik, sekarang kita akan membahas dari pengertian dan karakteristiknya terlebih dahulu. Jadi tuberkulosis atau TBC ini adalah penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri dari kelompok Mycobacterium tuberculosis complex. Nah, pada hewan, khususnya pada sapi, penyebab utamanya adalah Mycobacterium bovis, sementara pada manusia itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, bakteri ini merupakan gram positif dan tahan asam, lalu dinding selnya tebal mengandung mikolik asid, yakni yang membuat bakteri bisa resisten terhadap banyak disinfektan dan antibiotik. Lalu, dia juga berkembang biaknya secara lambat sehingga infeksinya itu menjadi kronis dan diagnosisnya itu perlu metode khusus. Dan yang terakhir itu bakteri ini mampu bertahan dalam jaringan sebagai infeksi laten. Lalu selanjutnya kita ke sumber infeksi dan cara penularan. Jadi sumber infeksi utamanya pada hewan itu bisa dengan sapi atau hewan lain yang terinfeksi Mycobacterium bovis ini, bisa juga dengan lingkungan kandang yang terkontaminasi dan juga produk hewan, entah itu susu mentah ataupun bagian organ yang terinfeksi. Lalu untuk penularan antar hewannya, yakni yang pertama, inhalasi droplet dari nafas atau batuk hewan yang sakit, lalu bisa juga terkontaminasi dari pakan atau minuman oleh sekresi terinfeksi, dan yang terakhir itu bisa dengan kontak langsung pada luka. Lalu untuk penularan ke manusianya atau zoonosis, itu bisa ketika kita meminum susu mentah atau produk susu yang tidak dipasteurisasi, nah itu bisa terkena bakteri itu. Terus juga bisa karena mengolah atau mengonsumsi daging yang tidak kita masak secara sempurna. Dan yang terakhir, bisa juga karena kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi seperti peternak, dokter hewan, dan pekerja rumah potong. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas tentang epidemiologi dan bentuk penyakit. Jadi, Mycobacterium bovis ini tersebar luas di negara berkembang termasuk di Indonesia. Nah, penularannya lebih tinggi pada peternakan, intensif padat, dan tanpa program screening tuberkulin. Nah, hewan dominansia seperti sapi, kerbau, kambing, rusa, hingga satwa liar dapat menjadi reservoir. Pada manusia, kontribusi Mycobacterium bovis ini diperkirakan sekitar 1-3% kasus TBC, namun bisa lebih tinggi di area peternakan. Untuk bentuk penyakitnya, bentuk parunya itu bisa dengan batuk kronis, sesak, dan penurunan berat badan. Lalu bentuk ekstra parunya itu bisa kelenjar limfa, saluran pencernaan melalui makanan, tulang, dan sendi. Nah, tapi pada sapi ini kadang penyakit berjalan ini tanpa gejala atau subklinis, tetapi bisa tetap menular. Terus selanjutnya ada metode diagnosis pada hewan. Jadi di sini metode diagnosisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada uji tuberkulin, yakni metode utamanya itu screening di peternakan, lalu isolasi bakteri atau kultur, terus gold standard tapi memerlukan waktu beberapa minggu, terus PCR yang sudah sempat dijelaskan tadi di laporan, lalu yang terakhir itu cepat dan sensitif untuk mendeteksi DNA bakteri dari jaringan atau susu. Lalu kalau histopatologinya bisa dengan melihat lesi granuloma khas pada organ. Dan yang terakhir itu bisa dengan kultur dan PCR.
Nah, itu bisa dengan identifikasi spesies Mycobacterium bovis atau Mycobacterium tuberculosis dilakukan pada kasus tertentu. Lalu untuk pencegahan dan pengendaliannya bisa dengan program test and slaughter, yakni uji dan pemusnahan hewan positif, lalu bisa dengan karantina hewan baru, sanitasi kandang yang baik, pengawasan lalu lintas ternak, pasteurisasi susu sebelum dikonsumsi, dan edukasi peternak mengenai biosecurity. Lalu pada manusia, Eee, kita tidak boleh meminum susu mentah atau produk non pasteurisasi atau yang belum dipasteurisasi. Lalu kita juga tidak boleh memasak daging yang, belum matang dengan sempurna dan kita juga menggunakan APD bagi pekerja rumah potong dan peternakan, dan yang terakhir itu menghindari kontak intens dengan hewan yang dicurigai terinfeksi. Lalu, yang selanjutnya itu ada aspek zoonosis. Jadi, Mycobacterium bovis ini adalah patogen zoonosis, yakni dapat menular dari hewan ke manusia. Lebih umumnya menyerang kepada anak-anak, pekerja peternakan, dan juga pekerja rumah potong, dan bisa juga ke masyarakat yang meminum susu mentah. Nah, pada manusia, infeksi Mycobacterium bovis ini sedikit lebih sulit ditangani karena resisten alami terhadap obat isoniazid atau INH, salah satu obat utama untuk TBC. Nah, pengendalian ini membutuhkan pendekatan One Health, yakni kerjasama antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Lalu untuk kesimpulannya, TBC pada hewan, terutama yang disebabkan oleh Mycobacterium bovis, ada di Indonesia termasuk di peternakan sapi perah. Penyakit ini dapat menyebar antar hewan maupun ke manusia, terutama melalui udara, kontak langsung, dan konsumsi produk hewan yang tidak aman. Diagnosis ini membutuhkan teknik khusus seperti uji tuberkulin, kultur, dan PCR. Nah, pencegahannya bisa meliputi pasteurisasi, biosecurity, pengujian rutin, dan edukasi peternak. Karena penyakit ini merupakan zoonosis, TBC hewan harus ditangani dengan pendekatan One Health agar pengendalian TBC manusia dan hewan berjalan dengan efektif. Sekian dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.